Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menjelaskan proyek 3 dan proyek 4, yaitu web atau HTML menggunakan Notepad. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu contoh kali ini yang kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza sehingga seseorang yang melihat-lihat internet dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Perlu dicatat bahwa presentasi dan pengaturan informasi pada halaman web amatlah penting. Nama perusahaan tersebut University Pizza ditampilkan secara lebih jelas di bagian tengah atas halaman web. Selanjutnya, halaman ini memiliki 3 link, yaitu link yang pertama, Contact Us, yaitu link untuk mengirimkan email. Kedua, link to my school adalah hyperlink to halaman web sekolah Anda. Lalu yang ketiga ada Go Top of Page adalah alamat navigasi untuk halaman web. Halaman web yang panjang terkadang membutuhkan navigasi sehingga para penggunanya dapat berpindah ke bagian halaman yang lain dengan cepat. Selanjutnya ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Ada 2 jenis bagian, yaitu bagian kepala dan juga bagian badan. Di bagian kepala ada memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Yang kedua, mencakup judul halaman web yang ditampilkan paling atas baris biru di browser. Bagian yang kedua ada badan, yaitu memberitahu apa yang dilihat oleh pengguna di layar. Pada bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan juga link. Yang ketiga, tertuliskan perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Tersedia berbagai panduan HTML yang berguna. 2K Communication memberikan serangkaian tutorial dan instruksi HTML. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuka dokumen baru. Selanjutnya, klik perintah Start, ada di bagian bawah kiri layar, dan pilihlah subperintah program. Ketik baris 1-5 ke dalam dokumen Notepad. Ingat, jangan mengetikkan nomor baris, nomor ini hanyalah untuk referensi. Baris 1-5 menentukan judul halaman web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 menentukan tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris yang ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap sebagai memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Perubahan-perubahan ini tidak harus diterapkan ke semua teks pada halaman tersebut. Oleh karenanya, kita mengembalikan perubahan menjadi bentuk awal. Selanjutnya, ketika ingin memberikan daftar lokasi di mana pizza tersebut dijual, sebuah garis kosong disisakan setelah 1 paragraf. Baris ke-12 kita menggunakan perintah link break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kita membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberi judul location. Membuat tabel berisikan harga-harga pizza. Pada tabel figur P3.1 memberikan 4 baris dan 4 kolom. Kolom pertama berisikan kata topping, small, medium, dan large dalam huruf miring. Harus mengingat untuk memulai dan mengakhiri masing-masing sel data, baris, dan tabel itu sendiri. Buka bagian dari kode HTML tetapi dipanggil dengan perintah image. Jenis-jenis link pada situs ini meliputi hyperlink pertama, Mailto, yang kedua, situs web aktif, link to my school, yang ketiga namanya Top of Page. Selanjutnya, menyimpan contoh.
Pilihlah file, diikuti Save As, masukkan nama file seperti University Pizza HTML, kemudian pilih All Files sebagai jenis file. Halaman web tersebut tidak akan bekerja dan lebih parah lagi, ekstensi TXT akan ditambahkan di bagian nama file. Melihat halaman web, kita tidak perlu menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web. Buka halaman browser web dan pilihlah perintah file, pilih dan ikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk menentukan dan klik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Kelebihan yang pertama, Notepad mudah untuk dipelajari. Yang kedua, keutamaan manajer terletak pada bakat bisnisnya, bukan keahlian membuat kode HTML. Selanjutnya, kode yang dibuat lebih efisien dan manajer lebih memahami bagaimana web bekerja. Kekurangannya, yang pertama, harus mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Selanjutnya, pengujian di Notepad memakan banyak waktu. Materi yang selanjutnya, proyek keempat, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Masuk ke contohnya seperti formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara teknik. Ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari suatu situs web. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihan menu drop-down menawarkan jawaban yang paling lengkap. Sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Selanjutnya, bagian-bagian dari formulir contoh yaitu perintah form memberikan browser web pada halaman web akan mencatat informasi pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak dapat mencatat informasi dari pengguna. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Bagian selanjutnya dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Perhatikan file value pada baris 23. Ketika lingkaran sebelum fase freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada file school year. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Contoh menyimpan contoh itu penyimpanan harus bentuk dokumen seperti file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan external file teks secara otomatis akan ditambahkan ke nama file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman disimpan, Anda dapat memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Caranya tidak perlu menutup program Notepad. Program ini hanya dapat tetap terbuka ketika melihat file lewat browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open, kemudian ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan klik tombol OK. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.